Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sinautex. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Kita akan membahas bab 4 yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelum itu, bagi yang baru bergabung dengan channel Sinautex ini, silakan klik atau tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini yang berkaitan dengan pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah. Yang pertama, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib. Wajib ini bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah. Itu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Keempat, makruh. Itu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, yaitu haram. Itu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan dari nikah. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut, yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah, membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menemukan pelaksanaan perintah Allah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir memperoleh keturunan yang sah. Ada rukun dan syarat nikah. Yaitu pertama, ada calon suami. Syaratnya beragama Islam, ada kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri. Syarat-syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak sedang bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga adanya wali. Syarat-syarat walinya yaitu mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Selanjutnya rukun yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Adapun syarat-syaratnya beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Urutan antara ijab dan qabul.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mahram. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih yaitu wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada beberapa golongan. Yang pertama, haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, karena hubungan sesusuan. Dan yang ketiga, karena pernikahan. Wali nikah. Ada dua macam wali nikah. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Dan yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Urutan wali nasab atau wali yang boleh menikahkan seorang perempuan. Yang pertama, ayah kandung. Kedua, kakek. Kakek ini yang berasal dari ayah dari mempelai perempuan. Kemudian saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Selanjutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan yang terakhir anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Selanjutnya sebab-sebab wali hakim sebagai wali nikah. Yang pertama sebabnya yaitu wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. Ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberikan kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Selanjutnya, wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Kemudian wali nasab menolak bertindak sebagai wali. Selanjutnya, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Kemudian wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Hak dan kewajiban suami. Hak suami yang pertama ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Selanjutnya, yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Dan yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Sedangkan kewajibannya yaitu memberi nafkah. Yang kedua, menggauli istri secara makruf. Ketiga, memimpin keluarga. Dan yang keempat, membantu istri dalam tugas rumah sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sedangkan hak dan kewajiban seorang istri, hak istri yaitu mendapat mahar dari suaminya. Kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Ketiga, mendapatkan nafkah dari suaminya. Keempat, mendapatkan perlakuan yang adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Dan yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajibannya yaitu patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik. Keempat, memelihara dan mendidik anak. Dan yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hikmah dari pernikahan. Yang pertama, merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua, merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan serta memelihara nasab. Yang ketiga, membutuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan.
Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam talak. Yang pertama yaitu talak raj'i. Itu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan ke suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditolaknya selama masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain. Talak bain ini ada dua macam. Yang pertama, talak bain subro. Suami boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Sedangkan yang kedua, talak bain kubro. Suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Sebab jatuhnya talak. Yang pertama, ada ila. Itu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampur istrinya. Yang kedua, li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Ketiga, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Dan yang keempat, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak yang keempat ini disebut dengan khulu. Dan yang kelima, yaitu fasah, merupakan rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Sedangkan menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Selanjutnya, rujuk. Rujuk artinya kembali. Ini maksud dengan rujuk ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Adapun dasar hukum rujuk adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki rujuk. Hukum dari rujuk. Yang pertama, yaitu asal hukum rujuk adalah mubah. Kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Ketiga, makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Keempat, sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Dan yang terakhir, wajib. Ini khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istrinya. Selanjutnya, rukun dari rujuk. Pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Yang ketiga, sikhot atau lafad dari rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Itulah pembahasan tentang pernikahan untuk kelas 12 SMA maupun SMP. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik atau tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.